Oke, kita bahas yang mau naik besok aja ya, supaya lebih cepat ya. Oke. Oke. Besok itu ada besok itu ADMR. ada kabak. Nah, kabak besok itu bisa terbang. Itu ada kabak. Kabak. Ya. Kan? Itu ada Kabak itu volumenya besar sekali, Bos. ya, volumenya besar. Besok sepertinya mau terbang. Itu satu kabak. Iya. Lalu yang kedua ada KBLV, nah, First Media. Apa? First Media. Terus media. Ya, First Media ini juga besok bisa terbang. Kalau 5-10% besok bisa dapat. KBLV ya. Ya, KBLV. Tapi jangan ditahan. Kalau sudah profit jangan ditahan ya. Jadi manfaatin momentum untuk besok. Tuh. Terus itu yang lot sama ini DSNG. Oh, DSNG. DSNG tapi telat, harusnya DSNG kemarin. Tapi besok kalau Iya. sudah nyari momentum 5% oke ya. Di bawah 5% kalau besok. Itu DSNG. Tapi yang bagus kabak sama KBLV. Tuh. Terus yang potensi arah ya, potensi arah itu ada MBSS. Apa? Enggak, MBSS ternyata ketahan di trendline. MBSS ini kalau bisa break ya, kalau bisa break dari 1081, nah itu baru bagus. Ya. 1081. 1081 itu baru oke. Sama kayak kemarin ya SDMU kalau sudah di atas 100 itu baru confirm. Ya, saat di atas. SDMU besok bisa naik lagi nggak tuh Pak? Karena dipom-pom lagi tuh sama si Belvin. Oke, kita cek di sini. Volume. MBSS. Oh sorry, MBSS besok agak berat ya, tapi kalau sudah di atas di sini berapa nih? MBSS, oh ya 1183. Kalau sudah di atas 1183 baru oke MBSS. Tapi kalau nggak bisa nembus 1183 atau 1180 dia berat, dia susah naiknya. Jadi kalau mau confirm di atas 1183 sama seperti SDMU kemarin ya, SDMU kemarin kalau sudah di atas 100 baru oke. Ya, naiknya cepat gitu. Tapi kalau kemarin di bawah 100 itu naiknya kan berat kemarin, masih naik turun karena harus jebol tren lainnya kemarin. Ada gapnya dia, aduh, bahaya besok. Ada gapnya. Volumenya juga sangat besar sekali ya kemarin. Nah besok kalau volumenya nggak besar, dia bisa rontok. Gitu. SDMU. Jadi SDMU juga lebih hati-hati ya. Iya, karena udah arah ya. ketiga ya. Di pom-pom oke, nggak apa-apa di pom-pom. Kita harus bisa memanfaatkan ini momentumnya. Jangan sampai telat take profitnya. Karena udah tinggi juga ya Pak ya, 120 ya. Iya. Ngeri-ngeri sedap. Ya, idealnya 7%. Ya, itu nggak apa-apa. Dia bisa kayak gini, kayak yang ini nih, nutup gap. Turun dulu Kalau ya. dia turun, misal besok mungkin naik ya, habis itu kan turun. Turun dia berarti akan nutup gap, sama seperti di sini. Ini ada Nah, gap. tutup gap di berapa nih Pak? Ini Nanti maksudnya pas ditutup gap, kita beli baru dia kan naik di bawah lagi 90-an ya. Ini 90. ya. 89 kali itu ya. Ya di sini. Di candle-nya bisa kelihatan 9 ya, 89-an. Boleh lah 89, 88 masuk lagi. Iya, maksud saya gitu, jangan di 120 masuknya bahaya. Asal jangan rontok aja. 88 ya. Gapnya di 88. Jadi kalau besok misalkan masuk ya, kalau sudah profit
take profit. Habis itu nunggu di 88, di bawah 88. Karena dia akan nutup gap lagi, sama seperti sebelumnya. Kalau punya barang bos, TP-nya di berapa ini? Kalau punya barang TP-nya di berapa? Nah, Tambah 5% atau 10% aja dari harga. 10% ya. Mana tahu besok gap lagi, gap up. apalagi satu dua puluh, penutupan 120 ya? Penutupan ya. Iya. Saya masuk 119 kemarin. Gak dipucut memang kan? Kalau besok rontok ya, rontok lah sudah. Ini trendline-nya pas di 120 semua. Oh berarti kalau besok langsung lompat atau langsung turun bos ya? Atau langsung ARB lagi besok? Bisa langsung ARB bisa. Ya kan? Bisa. Naik bisa. Kalau langsung naik berarti oke, berarti volumenya besar. Ya kan? Kalau langsung naik berarti volumenya besar pagi-pagi. Ini trendline pendeknya itu di atas pas di 120 semua. Time frame pendeknya. Kalau besok bisa gap up, ya berarti siap-siap TP. Tapi kalau dari indikatornya, stokastiknya dia masih rendah, masih di bawah, masih di 40-an stokastik. Kalau berdasarkan indikator stokastik sama RSI, dia masih baru mau naik. Sorry, stokastik baru mau naik, tapi RSI-nya overbought. Kalau RSI-nya patah besok berarti nggak dapat naik. Malah paling banyak barang YP lagi. Nggak apa-apa kalau awal pembukaan ya, awal pembukaan besok kita lihat bos candle bayangannya. Ini kalau candle bayangannya besok di atas 10%. Ya kalau candle bayangannya karena ini ungu pertama kali. Dari top gainer ini adalah ungu pertama kali. Ya. Jadi bisa naik dikit, lalu turun itu bisa. Ya, atau naik terus. Itu pilihannya. Kalau dari indikatornya masih oke, stokastik sama RSI. Cuman volumenya yang hari Jumat kemarin besar banget. Iya sih. Karena ini paling banyak barang YP di 107 lagi. Takut besok rontok. Soalnya udah 2 kali arah, bahaya. Itulah. Tapi kadang-kadang di pom-pomnya sudah ARB naik lagi kadang-kadang. Ya, kayak truk gitu ya. Kacau Iya. tuh. Aku khawatir aja soalnya YP yang paling banyak barang. Dia di 107 dia punya barang. Ini yang Di bawah ya punyanya. iya 107 dia jadi kalau dia yang jualan nah ya habis tuh. YP kan punya yang mompom. Iya, dia kan yang punya Iya, pom-pom. Berarti dia masih mau jualan dulu barangnya. Bisa jadi. Yang mompom kan pakai YP. Iya, takutnya dia jualan. Iya. Tapi kalau jualan enggak lah jualan iyalah. Mudah-mudahan dia anu lah. Dia up dulu baru masih rontok. Dinaikin dulu baru dirontokin ya. Ya. Banyak barang dua paling banyak. BSS, cuman load sedikit. Oke, itu besok Pak, ya. BNBA katanya bisa naik Pak. Besok. Coba cek. Saya nggak punya barang sih, cuman katanya saya baca di Telegram ada yang bilang bisa naik. Posisinya memang lagi di bawah kalau BNBA. Katanya lagi di support ya. Masuk di 3110 sampai 3130 katanya. Ya indikatornya sudah di bawah, stokastiknya juga sudah di bawah. Dari ini di 2
supportnya 2984. 2984 ya supportnya ya. Ya, kalau di bawah 2984 Cut loss. ya cut loss. Volumenya beberapa hari kecil, kalau besok volumenya besar, ya oke berarti. Oh ya, boleh masuk. Kemarin ada yang spek baru muncul di NBA. Tuh kan? Oh, iya katanya bisa ke 3440, benar tuh. 3450 speknya ya. Berarti Iya. ini di bawah 34 di bawah 34. Iya. Makanya tadi aku baca di Instagram katanya resistennya di 3440 target resistennya katanya. Ya. Udah tapi sukat kalau close di bawah MA50. Support MA50 31. Lumayan loh kalau 3110 ke 34 300 poin. Yang penting tidak di bawah berapa ini? Tidak di bawah 2984. Jangan di bawah 31. Kamu nggak bikin tertarik? Itu oke. Oke, ada pertanyaan lagi apa ya? Akhirnya gimana? Mas Oli, Ya, Bos. saya masih pegang isat, Mas. Hold dulu ya, Mas ya. Di hold dulu ya. Udah nanya dia jawab. Sesuai saran Mas Oli kemarin. Belum ini. Iya sini. Isat masih oke. Isat baru mau naik lagi. Bapak belinya di atas ya? Dividen kemarin ya, Pak ya? Iya, betul. Ya. Boleh loh. Kalau kan gue lebih seksi. Ini Dek. Ini tuh. Jadi kak seneng ya. Dek. Chris. Mudah-mudahan untuk gap itu, Mas ya. Nutup gap ya, gapnya banyak untuk Bisa. Isat. Coba ini jangan gini, Mas. Chris. Bisa. Gapnya sampai berapa nih? 7 hampir 8.000 ya gapnya. Kalau sebelum dividen kemarin, Isat ini memang bergeraknya di 5.000 sampai 7.000. Pintunya udah tutup kah? Iya. Oke, Mas. Oke. Terus dia tadi tapi makan kan sekarang apa? Produk-produkin dulu. Oh ya tadi. Yang pengen screening nyari harga yang di bawah 50 di sini. Stock filter nih ya. Filter. Lalu kategorinya cari composite. Ini harganya. Nyari yang di kalau nyari yang harga 50 Ya makan kan nanti dia habis banyak banget sih. Harganya 51. Ini nanti akan terrecord ya. Di sini harga yang 50. Akhirnya itu 50. Lalu tinggal di sini di save di Excel boleh. Terus akhirnya udah kelihatan ekspor. Export. Tapi pakai cuma sekali. Jadi dilarang nelfon. Mas itu Andi kok ada di atas ya, Mas? Andi. Oh enggak, ini bukan berdasarkan urutannya Pak, belum. Oh iya. Ini aku Andi ya. Berdasarkan abjad itu. Siapa dah? Abjad. Oh, abjad ya. Prabu juga harus nggak bikin. Oke. Kayak Prabu tuh nggak pernah begitu. Gue bilang, emang kamu nggak pernah begitu juga. Terus saya matiin, kamu diem kan setelah itu. Ngaku. Akhirnya orang tuh harus koreksi diri. CSS under lalu simpan dalam Excel.
Oke, jadi nanti bisa cari sendiri ya caranya ya. Jadi kalau mau update setiap saat, silakan bisa screening sendiri. Caranya seperti tadi. Oke, ada lagi yang lain? Apa lagi? Ayo. Esa harga Kebak bos, Tebak. kebak Tebak itu kan besok. naik tuh tadi udah dikasih tahu. baru masuk Bu, telat Bu. Sorry nih Bu. Besok Kabar. apa? Ya, tebak besok. Kabarnya cuti Pak, kabarnya. Besok mulai masuk kok. Gimana Pak? Besok mulai masuk kabak. Udah Ya, masuk dari kemarin cuti. sih Pak. Kepala bagian. Masuk di 51 kemarin Pak. Nah, Ya. kalau masuk di 51 ya merem. Malam Pak Mantap. Holi, izin gabung. Aduh, sudah Wah, JO telah tadi udah 10 sahamnya mau arah besok di Ya. info. Apa? Ya, jadi besok kabak ya, kabak itu volumenya Besok sudah kabak oke. To the moon. Terus candle-nya juga Maruboju. Jadi besok bisa naik lagi. Memang kalau Jam berdasarkan berapa, Pak? Heikin Nasi belum hijau ya, belum hijau saat ini. kemarin 51 saya mau masuk juga, tapi lihat cepat sekali itu anunya sampai 700.000 ya. Di 52 itu Anda jadi masuk. Tahu naik. Ya. Saya nekat Volume masuk. itu dua ya? Aku Kalau masuk di masuk 49. Mana ada. Kalau warannya gimana Bos? Oh, warannya nggak bisa bos, dilihat di Monica nggak bisa warannya. Warannya biasa ngikutin. Kalau gitu ya. waran kabak ya. Closing di 12 sih kemarin. Ngeri-ngeri Apa sedep Pak? mau ngambil Wara Pak? Wara? warannya. Waran. Apa? Oh, waran. Waran bahaya katanya. Ada jangka waktunya dia. Iya Ya, loh. khusus yang Hati-hati lah. ini, khusus yang pemberani nggak apa-apa. Yang Oh. Terus penting lihat expire date-nya gitu Bu kalau mau masuk. Iya, waran hati-hati. Ya. Cek dulu di RTI dia. kalau Mas expired Bali, nanti bisa kalau keluar. cat kabak seperti ini bisa disebut spekulatif buy ya? Spekulatif buy, betul. Ini sudah mulai Oh, ada Karena itu tua ya? ya. Tapi Sudah spek yang ke 83 itu kok hilang Pak ya? spek 83, Kemarin kan sempat ke 83 apa 84 gitu speknya. 73. Terakhir speknya 73. Bukan 83 apa 84 gitu ya. Nah, 73. Yang kemarin saat di 51 saya cek spek kecilnya itu 73 di 05. Besok selain kabak apa Pak? Info angin stopwatch, angin bagus Pak. KBLV. Hah? KBLV. KBL. Oh ya baru mau ngomong. Itu kan lagi banyak COVID lagi pakai obat banyak. Bukan, KBLV itu Persmedia. Hah? Kalbe apa? Apa? Bukan Kalbe Pharma. Oh, jadi ini apa? KBLV Persmedia. First media. Oh, Kalbe Pharma juga katanya ya? KBLV mending KBLV hijau pertama ya Pak ya candlenya ya. DSNG Maruboju nggak? yang kalau yang farmasi yang Maruboju itu DSNG. Iya. DSNG. Katanya farmasi. DSNG. KBLF Coba, yang coba. beli itu saham lelet. Iya, tapi bisa naik loh. Benar nggak sih? Tapi nggak tahu ya. Ya, Cuma DSNG ini belum screening sih, cuma dengar doang. Oke. Tuh DSNG mau bosu enggak ya enggak mau bosu sih. Cuma hijau kedua. Maruboju kalau jadi yang Maruboju itu DSNG, Kabak, Mior. Tuh. Mio mahal. Ya, Pernah beli saham ini Nio? Enggak klik. ya. Itu yang Maruboju. Tapi Mayora sama DSNG stokasnya sudah overbought.
Jadi kalau itu boleh mau dibeli, tapi kalau sudah 5% silakan di take profit ya di SNG atau Mayora. Nah, karena sudah lokasinya sudah overbought. Kalau Kabak ini masih di bawah. Ya, Lokasinya masih di bawah. Ya. overshot dia, Kabak. Wah, Kabak bisa 10% dong besok nih. Kap, ya. Hah? Ke 60, 564. 10. Kalau Oh. ke 60 berapa? Berapa persen? 64. Kemarin itu berapa? 54 ya? Ya, penutupan 54. Sekitar 10%-an lah ya. Kalau Iya, bisa loh. ya. Bahaya loh. Kalau besok, jadi misal besok ke 60 gitu kan, misal besok ke 60, ini candle-nya bisa hijau besok. Jadi kalau Hekinasi ya, kalau mau biasanya kan kalau beli saat sudah hijau pertama kan, ya biasanya kalau beli kan saat hijau pertama. Nah, sebelum hijau pertama itu tandanya adalah seperti ini, sudah ada apa shadow-nya di candle atasnya, di atas bodinya sama di bawah body. Itu hari berikutnya itu biasanya hijau. Tanda-tanda mau kembalikan. Jadi sebelum naik ya, sebelum benar-benar mau confirm naik, itu adalah spekulatif. Itu untuk Kabak. Kalau Kabak pattern-nya itu ke 78. Lumayan juga itu kalau 78. Dan ya. Itu Bisa itu beli cilok. 2 kali arah itu. Kalau anu gimana, Bos? Kasihan barang sana di FPN itu. FPN. Iya. Kalau anu merencana besok mau cabut aja lah. Sudah 10 harian. Tetap FPNI belum confirm turun loh. Belum confirm. Iya, dia situ-situ aja. Ya, 456 sampai 458 ya, Rob. 464 ya kemarin. Tertingginya kan di 500-an ya. Ya. 503. Kemarin penutupan 458. Ya, penutupan kemarin enggak, tertingginya di ini kan 503 tanggal 30. Kira-kira ada nggak itu besok ada peluang naik 2 tik 3 tik ini? Kalau 2 tik 3 tik bisa karena 3 tik itu berapa persen? 3 tik paling 2% kan, enggak sampai 2%. Saham apa, Bos? FNI. Kalau mau lihat volumenya sih ini oke besok. Ini ada momentum volume nih di sini. Tanda panah ini. Samar-samar panah ini. Jadi kalau buat 2 tik bisa naik. Kalau 2 tik masih muda, langsung 460. Ya, naik 4 tik boleh lah ya. Nawar. Suhu bilang 2, muridnya nawar 4. Maksa ini ya, Pak. Sayang buat besok nggak naik, kabur aja dari situ, cabut aja. Oh iya, Udah keluar ngantuk situ. Bagus masuk Kabak aja lah. Si FPNI masih bisa 400, 470, 470-an sih. Itu masih bisa. 470. Ya, 470. Naik 7 tik ya, 470. TPL 458. Oh, di sini pertanyaan 46. Kalau dia bisa nembus 465 ya 470 mudah. Tapi harus 464-nya harus ketemu dulu yang pendeknya. TPN. 462 TP lah kalau bisa. Lari ke CPR aja lah.
Oke, apa lagi? INDX, Mauli. INDX. INDX kalau break di 4, ini penutupan berapa INDX? 163. Penutupan 169 Pak ya? Oke. INDX penutupan 169, ini patternnya 187. Jadi kemungkinan 187 INDX masih bisa. Oke. INDX 5 menitnya ketahan. SMDR Mas. INDX ya. INDX kalau di atas 70 Pak, kalau bisa break dari 170 dia ke 187 INDX. Jadi harus break 170 baru bisa 187. Ini berdasarkan patternnya. Jadi resisten kuatnya itu 170 INDX. Kemarin volumenya belum nggak begitu besar kan, di bawah 100%. Tapi sudah di atas trendline. Trendline-nya 163. Sudah break di atas trendline daily ya. Jadi besok kalau volumenya bisa gede, nah kemungkinan nembus 170. Nah kalau sudah break dari 170, di bawah 187 silakan dijual. Di bawah 187. 187. Ya, karena INDX ini sudah harga mencapai harga tertingginya 180. Kalau besok 187 berarti dia mencapai harga tertingginya dalam berapa ini? Mulai tahun 52 week. 2020 tahun terakhir. Kalau besok nyampe 187 ya. 2 tahun 2020. Oh iya. Sesi pagi. Sesi pagi Sampai ya. Kalau pagi besok berapa persennya? Besok kita lihat candle bayangannya Pak. Kalau untuk pagi. Oh iya. Besok candle bayangannya berapa persen? Oh iya. Sama Kak Karwe dong Pak Uli. Karwe. Nah, Karwe hijau pertama, jadi besok bisa naik lagi. Targetnya 169 Karwe. Ya, jadi targetnya 169 untuk Karwe. Besok sesi pertama masih naik ini. Tapi ya kalau sudah naik Bisa 69 ya? Ya, targetnya 169. Jadi besok kalau sudah naik silakan di TP ya. Silakan di TP. Kecuali besok saat naik itu tidak ada resisten kayak gini. Bulet-bulet ini. Berarti masih kuat naik lagi. Pak. Karwe modalnya 170, Pak. Cut loss berarti, Pak. Jauh sekali, Bu. Hah? Jauh sekali modalnya. Iya, 170. Beli langsung terjun dia. Buset deh. Amsyong. Ibu belinya di sini. Ini 170 tertinggi. Iya, benar-benar waktu itu disuruh beli, saya beli, Pak. Langsung turun 138 atau 110. Syok loh saya. Hah? Buset. Ya sudahlah. Nggak apa-apa. Tapi besok kalau 169, cut loss aja mending ya, Pak ya. Ya, jadi besok targetnya 169 karena 170 itu adalah resisten kuatnya. Oh, ya. Tapi kalau besok bisa break dari 170 berarti bisa terbang lagi. Jadi kalau jangka pendek di bawah 170 atau di bawah 169 itu jual dulu. Oke. Saya modal di 150 Pak kemarin baru. Waduh, cuan gede. 150 besok ya. Bu Selfie mah nggak pernah rugi, gue heran deh. Coba deh. Hari ini rugi dia masih rugi ya. Berarti besok dia baru kejemput. Iya, ini 150 dia turun ke 147. Nggak jadi bual deh.
Masih mending, Ci. Saya 170 langsung 138. Itu stres. Sudahlah. Mabok. Oke, apalagi ya? Kuas ya? Pak Ada yang Holi, masih punya MLPL, Pak. Kuat. Oke. Kuas besok juga bisa naik lagi. Besok kemarin Kuas itu baru Golden Cross, ya. MA-nya baru Golden Cross. Jadi besok ini juga hijau pertama kali. Besok berarti masih akan naik lagi. Akan naik dari 88 ya. Bukan naik dari harga beli besok. Ya, naik dari 88. Kalau Bapak dan Ibu belinya di 90 nanti bilang, katanya Pak Holi mau naik. Iya, naiknya dari 88, bukan naik dari 100. Nanti belinya di 100 mau naik. Itu udah waktunya TP. TP-nya di berapa, Pak? Kalau beli 88. Oke, TP-nya besok Kuas. Trend lainnya belum ada ya. Oke. Simpen 1 hari lagi, Selasa baru TP. Ya, Bos. Kan belum ada kan tuh. Oh ada, sorry. Kuas ada supply zone di time frame pendeknya 94. Terus Ada helm nggak tuh? Sebentar. Mau nikah nih, Pak ya? ya 88, 90, 94. Kalau cukup lah. Bukan. Ini pas 88 itu di supply zone ya. Pas di supply zone-nya, supply zone. Jadi kalau break 90 berarti targetnya ke 90. Tapi break 88 dulu kan? Ya, pas sekarang sudah di 88. 88, Jadi besok iya. dekatnya berarti 90. Iya, tutupnya 88 ya. Ya, 90 habis itu 94. 90 94 itu juga ada supply zone lagi. Banyak banget supply zone-nya. Jadi kalau di Monica kok ada Mas Holi? Kenapa, Pak? Kalau di Monica itu TP1 90, TP2 91, TP3-nya 93. Di ODT. Oh iya, di ODT betul. Oh iya. Jadi kalau ODT ya. Berarti 92 TP-nya, 90 kan? TP1 kan 90. Oke. Jadi kalau beli 88 90. Tadi saya ngecek di CTL-nya, maksudnya di atasnya itu ternyata ada supply zone. Jadi di atas 90 itu agak berat ya, kecuali volumenya besok besar. Nah, jadi kalau mau aman kayak gini nih. Jadi nanti kalau mau ngecek akan TP berapa, cek aja di atas trendline ya. Trendline-nya itu di angka berapa di atas candle-nya. Contoh kayak Kuas nih. Time frame 05-nya itu trendline-nya kan ini nih 90. Nah, jadi kalau mau aman YTP di 90. Tuh, kalau mau ngelihat trendline dengan time frame pendek supaya kita tahu kenapa susah naik gitu loh. Kenapa bisa cepat. Nah, kalau di atasnya banyak halangan, banyak trendline atau ada supply zone itu biasanya susah naiknya. Tapi bukan susah. Bukan susah berarti artinya nggak bisa. Bisa naik asal volumenya besar gitu. Nah, kalau mau aman ya, mau cepat ya. Misal mau cepat cek aja di ODT. ODT time frame-nya daily. Nah, TP1-nya berapa? Nah, silakan take profit di TP1 ini. Itu cara ngeceknya. Jadi Kuas ya 90. Kalau di atas 90 silakan dipantau karena ada supply zone-nya di time frame 30 tadi, 30 menit. Aduh, modal 92, Pak. CPRO, Pak, CPRO. CPRO. Sama keren ya, Pak. CPRO 98. Satu tik ya. TP 98 dapat tuh, Pak. 98 ya. 95 ya penutupan. 96. 9 oh ya 96 tadi 96. Berarti 2 tik. 2% lah. Aduh, TP selalu Iya, TP 1-nya 98.
Terus kalau berdasarkan trendline, GDR. Oh, Modal 98. bisa tuh, selalu dibedain 2 tik suka loss. Ori, tadi ke toilet. Oke. Jadi trendline-nya ada trendline pendeknya 98, 99, setiap tik ada trendline-nya. Bisa nyampe 100. Jadi kalau TP1-nya 98 ya, TP1-nya 98. Berikutnya silakan dipantau karena di atasnya ada trendline. 98 ada trendline, 99 ada, 100 ada. Itu Pak, kalau keren, Pak. GPRO. Apa Bu? Keren. Keren, iya Pak. Keren apa friend? Kilo Romeo Echo. Kilo, wow, kilo ini banyak banget halangannya. Oh, aku lobet, aku tukar HP. Pak, tadi maaf, sorry, Karwe TP di berapa ya Pak? Karwe berapa tadi? 169. 169. Saat ya di bawah 169. Kalau 168 berarti. Ya, Nggak salah. Kalau di atas 170 baru dia terbang. Ngelewatin harga tertingginya. Kalau di atas 170. Oh. Aku ada barang. Wah, itu baru nano. Mantap. Di JO ada barang Karwe, udah direkturnya juga nih. Makanya besok panen ya, happy panen. Ya, karyawan kabak besok ya. 151 TP EOP-nya, tapi kan belum tahu, lihat besok. Kalau cuan ya makan lah kita Kentucky. Cuma dikit sih, cuma dikit. Oke, KW 166. Kabak tadi belum dengar naik ya Pak besok. Besok CP. kabak oke. TP berapa? CPR. 60 boleh. Oh, oke. Thank you Pak. Kalau keren ya, kalau keren MLPL, Pak. Oh ya. Kalau keren ini ada demand zone yang time frame jam ya. Time frame jamnya itu di 88 demand zone-nya. Nah, penutupan 89. Besok kalau break dari 89 ini bagus. Oke, dainya CTA. Modal saya tinggi Pak, 100. Oke. Tapi merah. Jadi cuman jangka pendek aja ya tren besok. Oh. Karena daily-nya RSI-nya mau dead cross. Oke. Masih menunggu ya Pak? Ya. Bapak, maaf. Oh, cuma TP 105. Apa? CPRO 17 boleh nggak? Dapat nggak ya? Aku belum cek sih, Pak. CPRO. Hah. Aku baru 105. RTP 100. 108 CPRO itu kalau mau TP di bawah 108. Oh, 2 tik. Ya. Oh, masih cuan deh. Kalau break 104 ya. Ah, rugi 1. Oh. 104 ya. Oh, enggak jualan. Ya, besok 104. Kalau mau TP yang belinya besok ya. Besok kan harganya 96. Besok kalau mau TP 104. Oke, ya. Kalau besok break dari 104 berarti dia ke 135. Mau ke 135. Kalau break dari 104. Pak Holi, MLPL Pak. MLPL. Oke. MLPL apa sudah di demand zone ya? Bentar ya Pak ya, demand zone MLPL. Berapa ya demand zone-nya MLPL? Demand zone 320 sampai 352 Pak. 320 sekarang 328. Oke, berarti mau nyentuh demand zone. Jadi besok kalau 320 ya. Jadi kalau misalkan belinya besok dia akan potensinya ada mantul ya, mantul dari demand zone. Tuh. Tapi kalau
jebol 320 jebol, silakan di CL. ya, CL dulu ya. CL dulu. Oke. Kalau The gig, Pak. belinya di atas ya. Iya, Kalau baru mau beli besok Mm-mm. belinya MLBL. Iya. Jadi besok beli MLBL. Kalau turun sampai di bawah 320 itu cut loss. Jadi resikonya kecil. Tapi potensinya mantul dari demand zone. Iya, oke, sip, Pak. Pak The Gig, Pak. DGIK. Kemudian IATA. DGIK daily. DGIK itu resistennya di 22 Oh, 222 ya. Oke. Volumenya kecil. Ya di situ DGIK. Jadi resistennya di 222. Jadi kalau mau Oke. di bawah Ya. 22. Ya. Oke, thank you, Pak. IATA, Pak. IATA ini lama ya stagnan dia. IATA 62 ya. IATA itu nunggu 60 biasanya dia mantul. Iya, betul. Oh iya. Dimensinya berapa ya IATA? Kebetulan yang ini saya belum catat nih di manjunnya, Pak. IATA 50 55. Oh ya, 50 55 IATA. Oh, oke. Ya. Kalau mau aman ditunggu di atas 55 dikit ya. Biasanya sih 60 mantul ya. Ya, biasanya 60 mantul. Oh, 60 ya, nggak sampai 56, Pak. Kalau mau aman ya di 56 kalau mau aman ya. Tapi biasanya di 60 dia balik arah lagi. Oke, 60 reversal ya. Di atas kan di berapa? Mau pasang nih 60 soalnya. Oh, ada 62. 62. Boleh juga 60 pasang dulu nih. Kemarin tapi kan secara teknikal supportnya di 60 sih. Ibu pasang aja nggak apa-apa. Iya. Mana tahu besok dia turun dulu jemput kan. Kemarin kan 5 gitu, ya, kemarin kan terbawahnya 59 dia. Terus naik kan dari 59. Iya, oh iya Pak Holi, IDPR nih Pak. IDPR. Cici, saya juga mau nanya, nebeng dah. Nggak kejual Bu, IDPR. IDPR, oke. IDPR ini resistennya di 219. 219. Ya. Berarti Oke. Ya, 219 masih oke. Nggak ada penghalang-penghalang kan ya Pak? Ya, penghalangnya di situ 219. Kalau break 219 berarti 234 ke 234. Saya hari itu dapat barang ARB, jadi masih tengah-tengah lah kosnya. Ya. Kemana? Ya. Itu IDPR. Oke. 219 ya. Oke, thank you Pak. Ini 219 aman. Ini gimana Bos? Masih naik? Apa? Nggak ada yang nanya nih Bu Sinta. LEAD Bu. Nelly. Mas Oli kalau Mas Oli halo. Ya Ci. Mau jual nggak? Apa Nelly itu? Nelly masih oke naik. LEAD. Enggak. Nelly naiknya cuma sebentar mungkin besok ya. Jadi hanya momentum kenaikannya cuma sebentar. Tapi setelah naik dia bisa langsung turun. Nelly. Kabar nggak enak ya? Iya, besok masih naik. Sesi pertama masih naik, habis itu bisa dibanting. Waduh. Iya, daripada saya ngomong besok masih naik ya. Kalau nggak ada sambungannya, malah nggak enak kalau besok turun ya. Jadi karena kayak yang gini penting nih. Besok pantau ketat. Ya, jadi historinya kan kayak gini nih, naik ya. Ini kan 2 kali naik kan, sama. Ini kan sudah 2 kali naik. Itu terjun. Nah, besoknya kan masih naik nih. Naik tinggi, habis itu terjun. Oh iya. Jadi sama besok. Besok bisa naik tinggi, baru terjun. Dan akan nutup gap ini. Dapat 5% Mas, cukup lah. 5% cukup loh. Halo Bos, dibantu ya. SKND. Ya, Pak Zen. Oh iya Mas Oli,
IDPR tadi kalau kita lihat di mana ini di panen saham ya, itu kok ada tandanya merah turun gimana Mas? Merah turun mana ini? Ya, IDPR ya yang di apa tuh? Tandanya, Iya, ya betul merah. itu. Emang Merah lagi ini. merah handalnya. Oh, berarti anu dulu. Apa perlu kita tunggu dulu atau? Bukan, maksudnya merah mana? Merah ini apa yang Iya, mana? merah yang tadi yang di lingkar itu. Ini yang ya. Ini Iya. adalah tanda stokastik. Ya, Iya. stokastiknya lagi turun dari overbought. Iya. Nah, jadi yang tanda merah ini adalah turun dari overbought. Iya. Ya, jadi dari area overbought dia turun. Nah, besok bisa naik nggak? Kemungkinan naik ya, karena sudah turun dari overbought, ya kan? Kalau karena apa? Volumenya kan kecil. Nah, besok kalau volumenya dia besar, ini bisa naik ujungnya. Jadi stokastik itu yang dilihat adalah ujung garisnya. Oke. Oke, saya perbesar ya. Nah, ini. Iya. Nah, besok misalkan ujung garis biru ini naik, nah, maka disebut patah ya. Stokastiknya patah, artinya kan mau naik. Kalau naik, garisnya ini naik, berarti dia mau golden cross dengan garis yang putus-putus hitam ini. Nah, kalau golden cross dengan putus-putus hitam ini, berarti dia confirm untuk naik. Itu dari indikator stokastiknya. Oke. Jadi stokastik itu tidak mengindikasikan dia berikutnya masih akan turun nggak ya? Bukan. Ya, indikasinya begitu, Pak. Nah, tapi bukan akan terjun terus. Tren. Nah, ya. Akan terjun terus, tergantung volumenya. Kalau besok contoh nih, volumenya kan kecil nih 2 hari. Iya. Nah, ini kan ini kan kecil. Nah, besok misalkan ada volumenya besar, nah garis stokastiknya ini bisa balik ke arah gitu. Tuh, jadi berarti bisa naik, berarti trennya akan naik lagi. Ini memang berubah-ubah stokastik garisnya ini. Gitu, Pak. Seberapa ini Mas peluangnya? Kalau di situ disebutkan peluangnya 33% itu seringkali memang itu valid ya Mas ya? TP1-nya kalau di ODT panen saham itu kan peluangnya 33%, TP1 200, TP2-nya 202 dan seterusnya itu. Ya. Kalau TP1-nya iya. Kalau TP1-nya di situ ya sering kebanyakan valid ini. Tapi ada yang apakah ada yang gagal? Ada. Ya, yang gagal ada. Jadi nggak nyampe TP1 itu turun ada. Tapi kebanyakan ya, kebanyakan valid. Tercapai ya. Oke. Tercapai. Oke, terima kasih. Monggo dilanjut. Oke. Valid, Pak. Lead. Bapak masih ada nggak? Masih. Ya masih ada lead. Setia, Pak. Saya itu jarang cut loss. Saya bilang saya jarang cut loss. Iya, sama Pak. Sama dong, Pak. Kecuali yang fast trade ya, yang memang diniatin fast trade paling minus 2%, 1%. Aduh, ternyata kita itu saya nggak nginep. Iya. CTL. Iya, dia bilang, aku juga beli JO. Oke, bareng kita. Lead Jenny semua beli. Lead ini trendline pertamanya itu di 62. 62. Kedua 68, ketiga 77. Kalau 77 kita makan pesta. Benar. Pak Oli datang ke kota nih. Di 62 lalu ke sini nih. Kalau nembus 75 ya agak berat ya, nembus 75 karena di sini ada supply zone-nya ini, garis abu-abu ini. Oke. Iya. Kalau 62 itu mudah. Nah, ini berarti ya besok candle-nya bentar. Pixelnya masih hijau kok. Jadi trennya masih oke. Tren pendek, tren menengah sama tren panjang karena ini masih hijau semua. Ini lead ya, Pak? Iya. Ya. Berarti boleh pasang TP besok, Pak? Besok
TP besok boleh. Di berapa Pak? 75? Terdekatnya 60. Oh 60. Oke 75 Ci, udah semangat nih Ayu. Besok langsung makan steak kalau 75 Ci. Iya. Jadi ini 60 makan Indomie. terdekatnya di lead daily. Oh, kok 60 sih? 60. Sorry, terdekatnya di 58 ya, 58 ini. Kalau break 58 baru dia ke 68. 68 ya. Aduh, lumayan. Saya dapat bocoran sih ke 68, nggak tahu bener nggak. 56. Enggak jadi KFC kalau begini. Indomie lagi deh. Indomie lagi lah. Nah, kalau ke 68 mah langsung BBQ dong kita sabu-sabu. Oh, kalau 68 langsung all you can eat kita besok. Iya. Ya kalau besok break dari 58, 68 berikutnya 68. Kan? Iya, benar. Kalau break 58. Nah ya. Kalau 58 nasi gudeg polos dulu dah. Pak, tutupnya aja 59 kayaknya kemarin, Pak. 58. Benar nggak ya? 56. Kemarin 56 salah 56. Sorry ya. 56. Aduh, doa deh malam ini 58 ya. Besok jadi 6. Enggak, besok apanya itu 58. 58 Cici doain. 68. 68 langsung kita Ya. pick ya. Ya, 68 tapi kalau dia 58, gua ke Pasar Paris. Kue tiaw. Dengan doanya 58 tuh beneran sampai 58 tuh turun lagi ke 56 sampai bohong. Iya dong, 68. Naik kuat. Aduh. Kata Pak Holi yang punya pabrik, lu kira gua. Pakai nego lagi kayak di Pasar Paris. Bima udah tah? Bima udah ya Pak? Belum. Bima gimana Pak? Suku Bima kuat. Bima 306. Itu daily-nya. Tutupnya 272 loh Pak. Time frame pendeknya. Maksudnya gimana? Nggak nembus tren lain juga deh. Ya, Bima time frame pendeknya ketahan di 270. Penutupan 270 ya. Ini trend lainnya 271, 274, 275. Tertingginya 278. Itu Bima. Jadi kalau pagi-pagi break dari 278 ini untuk yang fast trade ya. Jadi fast trade beli 270, di bawah 278 dia harus jual, kecuali break dari 278 karena trend line kuatnya di situ 278. Tapi kalau buat daily bisa naik lagi gitu ya. Kalau buat daily dia bisa ke trend line kuatnya ini di 306. Jangan jauh. Terus dia ada pixelnya ungu. Jadi besok dia pagi-pagi kayaknya kuat naik. Pagi-pagi ya. Pagi-pagi dia kuat naik dulu. 5. Pixelnya ungu. Volumenya juga hijau tua. Wow. Jadi yang punya Bima besok pagi silakan dipantau. Jangan bangun kesiangan. Ya. Kalau yang belum ada beli. Kalau belum ada beli ya. Juallah di bawah 306. Hah? Di bawah 306 jualnya? Ya. Jualnya di bawah 306. Karena tren line kuatnya di 306. Besok bisa pasang tepat. Bisa, Bu. Bisa. Atau mau daily, mau tunggu lagi. Jadi belinya 270 ya kan. Kalau orangnya penyabar ya di 30 di 306. Itu di bawah 306 kalau mau jual. Tapi kalau mau fast trade ya kan, time frame-nya silakan diperkecil. Jadi supaya tahu angkanya akan TP di Bima tebal 270-nya. Beli 270. Jadi kalau kita mas sabar Pak. Yang fast trade itu kita sabar di trend line pendeknya. Tapi kalau mau sabar ya daily. Cek CTL daily-nya.
Kita sabar pantatnya lebar ya, Ci ya. Iya. Sorry Pak Holly, kalau mau masuk di 270 ya Pak. Apa Bu? Bima. Bima ya, Oh, 270. Lip. Kalau Oh, Lip Bima, 56. 270. Ya. Bima Oh, Lip sudah ada. Lip sudah punya. Pak. Bima bisa dapat kayak 270 270 ya, tebel dia. Biasanya suka lompat. ini trendline code-nya 271 Bima, time frame pendeknya. Bima kemarin kalau dapat 272 sih, Pak. 280 gua rasa dapat ya, Pak. Oh, kemarin dapat 272 nih. Kalau di atas 278, 270 ya. Kalau di atas 278 dia mudah ke 306. Kalau sudah Berarti sekarang dia ada di resisten ya, Pak Holly? Ada di support. Support. Oh, ada besok. di support. Time frame berapanya, Bu? Resisten di time frame berapa? 05 lah, Pak. Atau sama Dede, Dedi. So, kita pergi gimana ya? Kalau daily-nya, supportnya dia di 192, itu daily, ya kan? Kalau demand zone-nya itu 169, ya, itu daily. Kalau time frame pendeknya, time frame pendek 270 ya pas di resistennya, pas di trendline yang 270. Jadi resistennya itu ada di 270, 271, oh ya benar ya, di 274 ya. 27 sampai 278. Jadi yang terkuat 277, 278. Kalau break dari 278 dia ke 306. Terbang. Ya. Pak, kalau Bima tuh maksimum lotnya besar nggak ya, Pak? Mau beli berapa lot, Pak? Bu, 1000 lot. 5.000 lot. Jangan Untuk banyak, 1.900 saja. Oh, itu 1.900 lot. maksimum ya, Pak, ya? Ya, maksimalnya. Oke, thank you, Pak. Pak Holly, saham ARA apa Pak Holly? Saham ARA sepertinya MBSS pastinya, tapi belum confirm besok. Saya belum melihat candle bayangannya besok pagi. Jadi kalau MBSS ya. Ada MR, Bu. Apa? MBSS. Ada MR. MBSS. Oh, sorry, MBSS ternyata Saham yang pernah diborong Pak Lokeng Hong ini kayaknya. MBSS ternyata ada supply zone, ada supply zone, jadi agak berat sih, kecuali kalau sudah di atas 1175. Oh iya nih 1175. Kalau di atas 1175, oke, beli kemungkinan ARA. Kalau di atas 1175. Sama, tapi kalau masih di bawah 1175, dia masih akan naik turun. Lihat volumenya. Sama kayak SDMU kemarin. Kalau sudah di atas 100 baru bisa terbang. Tapi kalau SDMU kemarin kan trendline-nya di 100. Di bawah 100 dia masih naik turun naik. Itu sih buat yang potensi ARA besok itu. Potensi tapi ARA. yang Baru lain, satu ya Pak Holly. Ya, baru satu. Yang lain besok Hoki pagi. Pak Holly. Hoki. Nah, hokinya udah di bawah. Besok ada MR ARA. Nah, hoki ini candle-nya adalah hammer. Jadi bisa jadi pola pembalikan. Hoki. Terus memang trendline-nya ada banyak di sini. 178, 180 dan supply zone-nya juga ada di 180, 181. Jadi kalaupun naik agak berat gitu. Ini hoki. Karena supply zone-nya ada agak tebal nih. Trendline-nya juga banyak. Memang harganya sedang di bawah. Itu Bos. Pak, boleh liatin bos nggak Pak? Bos. Nah, plus bos ini
di supply di demand zone ya kemarin 69. Nah, penutupan di 71. Nah, bos ini bisa mantul sih. Apalagi ke 71 ke 76 ya. Setelah itu baru 86. Kalau mau beli bos, beli di 71, 76 jual dulu. Nanti turun, beli lagi, habis itu nembus 76 baru ke 86. Itu bos. Modal saya 80, Pak. Berarti ya. Jadi besok Sorry. 76. Sorry. Oke. Habis 76 dia turun, ya kan? Habis itu dia bisa naik lagi. Kalau nembus 76, dia akan ke 86. Oke. Demand zone-nya berapa, berarti Pak tunggu ya, Bos? Pak. Demand zone-nya 69. Oh, 69. 69 ya? Ya. Oke, Pak. Oke. Sabar lagi. Itu BNII kapan naiknya ya? Apa? Udah di demand zone naik BNII. Kemarin kan sudah naik Iya terus loh. turun toh. Naiknya belum maksimal. Turun lagi. Naiknya bukan belum maksimal karena belinya mungkin di atas. Jadi belum. Iya. Aku udah laku BNI. Udah laku nggak ada. Ya, ini masih turun lagi. Kemarin naik cuma sebentar ya. Iya. Ditunggu lagi di 32 berapa ini? 327. 8 kan demand zone-nya. Ya. 327, 328. Tadi IDPR 219 ya, TP ya. Benar ya? IDPR tadi di 219 ya. Iya. 218. Jangan pas-pasan katanya kan. Oh. Pak, SQMI kapan bisa naik lagi nggak ya Pak tuh ya SQMI? Udah 51. ARB pula. Jangan-jangan mau tidur. Iya makanya. Oh, besok kuat nih. Volumenya hijau tua, jadi spekulatif buy. SQM volumenya itu hijau tua, 51. Aduh, puji Tuhan. Banyak tuh. 51 ke 67. Hah, cuma 67? Ya. Cuma lumayan lah daripada dia tidur. 67. Bisa arah berarti ya. Kalian jual yang atas dong ya. Arah dong Pak, berarti 51 ke 67. Oke, berarti gini strateginya. Besok kalau SQMI gerak, dia berarti bisa arah. Iya. Tapi di 67 jual dulu. Iya, betul. Karena trendline-nya di 67. Asik. Beli yang banyak udah tanggung antara tidur sama dia naik. Jadi yang SQMI tuh SQMI cut loss dulu ya Pak ya. Di 67 ya Pak. Kok cut? Udah beli nih. Saya udah modal 79. Udah jauh, Pak. Oh, enggak gitu, Bu. Bukan di cut loss di 67. Kalau jadi Ibu beli lagi. Jadi beli di 51. Iya, beli lagi. Oh, oke. Jadi nanti kalau ini udah lama nih. average-nya di bawah setelah beli di 51 lalu harga ratanya di bawah 67. Nah, itu kan masih bisa average. Iya. Kalau dibeli lagi Everton di 51 kan modalnya jadi lebih murah. Di bawah 67 jadi bisa jual besok gitu. Iya, oke. Berarti pagi-pagi pasang buy dulu ya Pak ya. Iya, biar bisa kejemput Bu. Iya, mudah-mudahan Pak dari pertama masuk ini Pak. Pak Uli, tapi SQMI itu peak-nya berapa? 63 Mas Apanya Pak? Maksudnya? Peak anunya apa tuh? Spike-nya ya. Spike-nya belum. Yang pendek loh. Oke. Jangan pendek, yang 05 itu sekitar 63-an kalau nggak salah. Oh ya, 63. Ya, kalau spike-nya berarti kalau mau aman di 63 itu take profit dulu. Di 62 ya. Ini kan nyampainya 63. Jadi di 62 take profit dulu. Itu berdasarkan spike. Nah, kalau trendline daily-nya itu di 67.
Jadi 62 ya, jadi 63 turun ya kan. Kalau ada volume lagi dia bisa nembus 63 itu akan ke 67. Tuh. Jadi kalau mau mau aman ya di bawah 63 karena spike pendeknya itu di 63. Jadi 62 take profit. Jadi beli 51 di 62 masa nggak mau jual ya kan? Kan sudah lumayan. Nah, nanti kalau Sudah lumayan itu. turun mau naik lagi baru beli, tapi di 67 jual lagi. Beli 51, TP 67 ya Pak ya? 62 dulu. 62 dulu ya. Aduh, Dan mau banyak 62 Bu. ya kan. Jadi nanti kan turun dulu tuh, beli lagi di 60. Lalu jual lagi di 67. Kalau sekarang punya agak tinggi di breakdown Bu, besok Bu. Ya. Ya. Kalau average-nya di bawah besok setelah di average down rata-ratanya di bawah 62, nah itu besok mudah tercapainya, terjemputnya. Jadi bisa profit. Iya Pak. Sip. Tadi INDX bisa TP di 185 ya Pak ya? INDX. Oke, tadi aku dengar sekilas. Berapa tadi ya? Belum dibahas. Lalu nih. Pak Fuad ada Pak Fuad. Pak Fuad tuh yang punya INDX. Ini sih pas begitu nyala HP. INDX. Bukan INDX kali. INDX. DSNG. Tadi bahasnya. FPNI sama INDX kalau nggak salah sih. INDX di bawah 179. Kalau INDX di bawah 179. Kalau mau take profit. Terus yaitu INDX trendline-nya. Wow. Besok kelihatannya bagus semua ya. Besok naik semua. Bentar, karena NDX stokku piro nih. Mudah-mudahan besok hijau semua kita ya, Ci. Amin. Ya. Kalau enggak lihatnya merah terus terbakar setiap hari. Pak, nasi gimana Pak? Udah jadi bubur, besok jadi bubur atau jadi ketan? Nasi goreng. Nasi bisa jadi bubur atau jadi ketan nih? Nasi jadi bubur tuh belinya kapan? Kemarin. 35. Penutup. Berapa? 35 Jari. belinya. Penutupan 356. Iya, beli di situ. Oke. Berarti besok Tebal kan Pak, 356-nya Pak. Kita tambah saya asem besok. Makanya saya beli Pak. banyak yang jual ya kemarin. Tarik ngopi. Oh, pixelnya ungu, jadi bisa naik dulu. Ya, sesi pertama masih kuat naik. Harus Pak, harus naik. Bisa berapa Pak? Serius? Aneh. Ada kopi susu dah besok. Kalau tren lainnya belum muncul ya Pak? Tren pendeknya ada. Apa Pak? Pendek aja cukup lah, kalau saya yang panjang. Zone-nya ini ada supply zone. Jadi kalau nembus 360 ya, kalau nembus 360 dia 372. Cukup. Cukup. 372. Jadi karena pixelnya ungu ya, jadi kemungkinan bisa nembus 360, 356. Wih, mantap. 356, ini fraksi berapa? 2 ya? Iya, beli di fraksi 2. Ya. 358, 360. Atau 360 lalu turun. Kalau beli 360 berarti ke 372. Tapi kalau sesi pertama karena pixelnya ungu ya, akan naik dari 356 dulu. Oke. Pak Holi coba behit Pak. Befik. Behit.
Semoga BHIT, Pak. buat semua. Itu sudah ini BHIT. bosnya Sudah ada tanda-tanda. sudah ketemu siapa itu? Presiden Amerika siapa? Zul. Lihat. Bukan. Kemarin kan lagi makan malam tuh. Oh iya? HT sama siapa mantan Presiden Amerika siapa? Oh, apa Biden Oh, ya? itu. Bukan, apa? Donald Trump. Nah, Donald. ya. Donald Trump. Itu kayaknya kayaknya jadi kode. Kayaknya ya. Dia kemarin makan malam ya Pak bareng ya? Iya. Ya udah kalau dia 37 kita makan bareng Bapak. Ya ini 56. Demand zone-nya BHIT itu berapa ya? 55 kalau nggak salah. Iya, udah di Mansun Iya. kayaknya. Jadi dia akan mantulnya di situ. Saya merahnya kuat sekali, Mas. Kenapa? BHIT saya tenggelam lama. Tenggelam lama. Sama, saya juga nih ada temennya. 5358. 5358 itu demand zone-nya BHIT. 5358. Ya. Kayaknya sih bisa mental Besok besok arahnya ya. bisa ke berapa, Pak? Arahnya. Bukan arah auto reject atas, bukan. Maksudnya Kalau dia punya besok bisa ke berapa? Kalau break 57 ya, kalau break 57 break 57 bisa ke 82. Tapi mungkin bukan besok ya. Tapi kalau besok misalkan penutupan besok ya. 82 saya langsung tes pesta nih, Pak. Ya, jadi kalau penutupan besok di atas 57 artinya kan sudah break dari trendline. Nah, berikutnya dia masih akan melanjutkan kenaikannya. Nah, kalau itu time frame daily. Nah, kita sekarang breakdown lagi. Ya, breakdown lagi dengan time frame pendek ya. Kalau time frame jam itu 56 ada supply zone. Jadi agak susah di sini. Tadi kalau break 57, 58 baru ke 61. Yang terdekat 61. Jadi 56 kalau besok volumenya kan beberapa hari ini kan kecil terus ya. HIT. Nah, kalau besok volumenya besar dan break dari 58 berikutnya ke 61. Gitu. Kalau masih bertahan di 61 atau break dari 61 ke 82-nya mudah. Jadi harus BHIT ini kalau mau aman harus di atas 61. Oke. Kalau di atas 61 dia mudah ke 88 berapa tadi? 82. Nah, tapi kalau 3 sampai 58 kalau besok dia turun dari bawah 53 cut loss ya, Pak ya? Ya. Oke. Kalau dia sudah nyampe 82 ya, jual dulu. Pokoknya kalau sudah 82 jual dulu karena dia nyentuh supply zone dan dia akan koreksi lagi. Ada dijual kali Pak, jangan kan 82. Enggak, ini kan kita harus punya tahap-tahapannya. Padahal saya di atas itu, Mas. Padahal saya punya itu masih di atas, jauh panggang dari api katanya. Ya, ada yang 100, saya punya di harga 100 ada Pak, 100 berapa ya? 110 kayaknya saya punya. Waduh. Iya, saya punya harga 99. Tapi Saya ada di beberapa sekuritas. Saya di 70 modalnya. Tinggi juga sama. Saya Jadi lot besok terbanyak mau tadi. berapa Pak? Lot average down. 53 atau 56? 56. Kalau average down ya, mending di atas 57. Kalau break 57, jadi daily-nya ini kan trend line-nya 57. Gitu. Oh, jadi belinya di 57 aja ya. Di atas 57. Break dari 57 ya. Takutnya 57 nggak kuat. Kalau belinya di 57, kalau besok volumenya masih kecil, berarti kan ke 57 dia akan turun lagi. Tuh.
Tapi kalau sudah di atas 57 artinya kan break. Taruhlah 58. Beli Iya. di 58 berarti volumenya dia mulai naik. Oke. Pak, kalau wow gimana Pak? Dengar nggak ya? Cek dulu, jangan salah lagi. Wow, bener. Kok, ya wow. Aduh, mabok. Nah, wow ini udah di demand zone, ya, demand zone 51. Ya 51. Jadi dia tanda-tanda mau bisa reversal dari 51. Trendline-nya jauh ke 61. Jadi besok ya, wow, kalau dia gerak ya, kalau dia gerak, terus kita lihat volumenya juga gerak cepat, beli aja. Bisa jadi ke 61. Karena dia Modal 65 Pak. posisinya sekarang di manzun. 61 jadi cut loss aja Pak. Modal saya 65. Kalau bisa average, jadi gini, kalau besok gerak, Average lagi? Average down. Oh. Ya, average down. Oh, Nanti belum bisa, belum pinter. Nanti di bawah 61 silakan jual. Jadi kan Jual. harga ratanya kan di bawah 61 Bu. Nah, di bawah Iya. 60. Wah. Suntik dana lagi nih Pak, mabuk dah. Suntik dana. Saya cut loss kemarin ini. Di 69 ya, masalah 69 ya aku cut loss. Saya nggak pernah jalan cut loss sih, nggak ngerti Mas. Oke. Ya udah dah, oke bisa Gak beli lagi apa-apa. Pak. Nah, next berarti belinya gini Bu. Kalau mau beli saham yang supaya nggak selalu terjun, ya kan? Habis beli terjun. Mungkin saya, mungkin ada yang seperti itu, ya kan? Saya Pak. Oke. Jadi next belinya yang kayak gini. Itu saya Pak Oli. Saya juga itu Pak. Gak apa-apa Pak, belajar. Nggak apa-apa. Itu kan jadi ini kan, jadi tabungan tahu. masa Ya, jadi depan. tahu. Ya, nggak apa-apa. Wes nggak apa-apa. Nah, Jadi beli ya Pak. Ya, next belinya yang kayak gini, saham-saham yang sedang di bawah dan mau naik gitu. Tapi nggak mudeng liatnya Pak. Gimana Bu? Nggak ngerti liatnya. Ini pakai feeling aja belinya Pak. Makanya terjun semua. Berarti feelingnya kurang satu Bu, itu indera kelima Bu, harusnya indera keenam. Iya makanya indera keenamnya belum nyampe Pak. Baru 5,5 ya. Baru 5,5. Iya nggak datang dia. Aduh harus terus gue ini. Next belinya kayak gini nih, saham-saham yang sedang di zona reversal. Lihatnya di mana Pak? Kayak gini di Telegram Bu. Ibu kan sudah di ini kan, sudah dapat botnya kan? Nggak tahu, nggak ngerti. Oh. Ya udah nanti saya tanya Bu Selvi. Oke Pak. Oke. Asisten. Ya. Nah jadi kalau mau beli saham ya kan, yang nggak mau habis beli nggak mau terjun ya, nggak mau terjun. Nah beli yang di area saham-saham yang seperti ini. Oh gitu. Nah ini adalah ini ada di zona reversal. Oh. Nah saham-saham ini. Oh, jadi ini sahamnya sedang di bawah dan pola pembalikan. Oke Pak. Artinya kan, ya kalau dari segi waktu sebenarnya sama. Ibu beli turun kan, nunggu, benar kan? Duitnya malah mati ya. Nunggu tapi portofolionya merah. Jadi kan nggak enak, nunggunya kan nggak enak ya. Lihatnya nggak enak Pak. Betul. Oke, mending beli saham yang di bawah kayak gini. Beli ya sama-sama nunggu, mungkin naiknya nggak cepat ya. Tapi kan hijau. Jadi nunggu dengan kondisi merah sama kondisi hijau kan mending hijau. Betul. Atau kuning kuning. aja udah seneng Atau Pak. kuning, Gak ya. usah hijau. Kuning aja udah seneng liatnya Pak. Wah, Daripada merah. DSNG masuk tuh Pak 530 Mas. Di SNG memang lagi di bawah. Iya. Plus lihatnya di Noruhoju. sini. KBLV juga masuk. Oh ya udah oke Pak. KBLV itu tanya Pak Julianto. Besok diarahkan apa enggak? Pak Julianto, buka rahasia dong. Pak Julianto, hari Senin. Iya, kemarin kan sudah trading bareng kan sama Pak Julianto. Iya, lucu Pak, lucu.
Beliau yang biasanya menggerakkan KBLV. Oh gitu. Ya. Besok nasi kayaknya mau digerakin juga sama dia tuh Pak. Apa nasi? Jadi bubur atau jadi ketan tergantung dia. Kalau anu gimana itu bos? Apa namanya? Kemarin pagi itu kan PGJO nggak ada yang beli bos, satu orang pun nggak ada yang beli saya lihat kan, jadi saya beli sendirilah. Saya beli 79, terus saya beli 80, 81, 82. Nah pas saya mau jual lagi 79-nya hilang, gimana itu? Di bid nggak ada dia. PGJO banyak yang kayak gitu bos. Di bid yang nggak ada kayak gitu. Kemarin apalagi best, terus apa lagi? Beli sendiri nggak ada yang beli, habis itu saya cut loss sendiri lah. Tapi sempat naik sih 6%, saya wah saya jadi bandar saya bilang, habis itu cut loss. Jadi bisa gitu ya bos, hilang di bidnya itu. Bisa. Apa karena nggak ada orang ya? Karena nggak ada yang beli di situ. Oh gitu. Jadi rame, jangan yang sepi. Nggak, anu iseng Bu. Bisa jadi bandar. Ya, kalau mau latihan bandar di situ. Ternyata naik 6%, habis itu cut loss. Habis saya cut loss, baru ada yang banyak yang masuk. Nah ini 79 kan nggak ada harga nih di sini. Nggak ada yang beli di 79. Di oper itu saya beli ada. Pas sudah naik, hilang di bidnya. Banyak saham-saham yang kayak gini. Biasanya yang belum rame ya ada harga kosong kayak gini. Iseng-iseng aja sih manus. Ini tuh 3 tik udah sampai 100 lot kemarin. Jadi saya iseng-iseng lah. Naik 6%. Mau jual bingung. Bisa juga tapi cut loss. Pak Holi, sorry, SQMI maksimum berapa lot tadi ya Pak Bapak bilang? SQMI belum bilang saya Bu. Iya. Buka lagi. Soalnya aku lagi hitung, aku ada yang gantung harga tinggi, jadi 2.700. Oh, maksimum ya? Ya. Oke. Waduh, saya udah 3.000 Pak, gimana dong? Nggak apa-apa. Kalau buat swing sih nggak apa-apa. Kalau buat fast trade jangan lebih dari ini gitu loh. Kalau buat cuman daily. Tapi kalau buat swing, Susah 5.000 ya nggak apa-apa. Berarti 2.500 oke lah ya? Oke. Oke, thank you. Kalau kepik Pak, kepik. Kepik lotnya kecil 200, volumenya kecil 89. Nah, candlenya sudah mulai kembalikan. GP beli tuh. Ya, gitu. Ya. Kepik ini sudah di demand zone dan ada di bawah. Selama nggak tuh, nah ini mulai pembalikan nih, mulai pembalikan. Support 87, support kuatnya 87. Selama nggak turun dari 87 masih oke. Di 87 kalau mau take profit 100, trendnya di 101. Jadi di 100 boleh jual. KPIG. Coba nanti ya. Ini MNC kan sudah sudah ketemu tuh sama Big Boss-nya. Big Boss-nya kan udah ketemu sama kayak tahun lalu. Setelah mereka ketemu biasanya naik. Biasanya. Aduh, asik. Tahun lalu juga gitu. Iya, yang lagi rame-rame gitu ya Pak ya. Ya. Nah ini gila, kenceng banget. Oke, ada lagi yang lain? Kok bisa naik? Mas Oli, kalau untuk mengecek reversal selain pakai di filter dengan menggunakan AQ saham tadi pakai apa itu
skor AC review itu. Selain itu untuk konfirmasi pakai apa ya? Pakai kalau misalnya pakai panen saham gitu. Panen Cara ngeceknya gimana? Panen saham. Artinya gini, kalau kita sudah tahu tadi, sudah tahu apa itu? Sudah tahu pakai IQ saham, oke, sudah terpilih ada 10 misalnya gitu. Ya. Itu untuk ngecek kemudian mana yang kita pilih itu gimana, Mas? Dari 10 tadi, Pak ya. Oh, di sini. Ya. Misal. Ini kan ada lebih 10 ya kan? Iya, betul, ya. Nyarinya gini. Tambahin aja Heikinasi, Pak. Tambah Heikinasi. Ya, H2. Kalau yang signal buy H2. Kalau yang kalau yang mau spekulatif pakai H1. Oh, ada tambahan gitu ya. Oke. Ya. H2 H1. Kalau dari ini kan banyak banget beli semua bingung kan? Langsung gini. Ya. Kalau yang mau signal buy main sama Japfa buat besok. Nih. Atau kalau yang spekulatif ada KBLV sama PTRU. Oh, yang H1 itu spekulatif ya? H1 spekulatif ya ini. Jadi yang H1 itu signalnya spekulatif buy. Kan? Kalau yang H2 itu signal buy. Oke. Oh, Java besok bagus, Pak. Java besok bagus. Java sama main. Telur tuh. Jadi harga telur turun atau naik ya? Nah, kalau baru dicek gini Pak. Tadi kan ada 4 nih, ya kan? Mana tadi ya? Oke. Ini kan kita dapat posisinya adalah zona reversal dan Heikinasi. Nah, 4 nih, masih kebanyakan 4. Kita mau pilih yang bagus kayak gitu kan. Nah, baru cek di Monica. Di Monica mana sih pixel yang misalkan pixelnya yang ungu atau harganya sedang di bawah kayak gitu. Itu bisa kita filter lagi. Contoh KB apa tadi? Main misalkan. Jadi kita bisa padukan main volumenya gimana, hijau tua, terus pixelnya gimana, stokastiknya ada di mana kayak gitu. Jadi nanti bisa kita pilih lagi. Kenapa saya milih KBLV? Nah, karena kayak gini, KBLV. Oke. KBLV karena baru mau naik dari stokastiknya. Terus memang ini hanya untuk besok aja. Pixelnya itu baru jangka pendek yang bagus, volumenya kecil. Kemarin volumenya kecil, jadi besok kalau volume besar dia kuat naik. Plus cek CTL-nya, CTL kayak gini. Trendline atasnya itu banyak halangan atau enggak? Kalau kayak KBLV ini kan halangannya nggak ada nih trendline-nya. Tapi kalau yang lain kan ada. Contoh kayak PTRU nih. Nah, PTRU kan pas nih di trendline-nya. Tapi kalau besok break dari trendline-nya baru bagus gitu. Jadi tetap 4 ini jadikan watchlist ya kan. Tapi kita sudah tahu batasannya. PTRU kalau break dari trendline saya baru mau beli kayak gitu. Tapi kalau jam 9 saya lebih milih KBLV untuk belinya. Tapi saat pasar sudah jalan karena sudah punya patokan seperti ini ya kan, PTRU trendline-nya di 2250. Jadi kalau besok di atas 2250 itu baru oke. Jadi sambil dicek trendline panjang, trendline pendeknya. Oh iya, hijau pertama JPFA. Japfa. Hijau pertama. Ya, nah contoh Japfa. Benar hijau pertama, tapi trendline-nya kan banyak. Bisa naik nggak? Bisa, tapi kan berat gitu loh. Kecuali kita sudah catat angka-angkanya, ya kan, sudah tahu. Jadi belinya di berapa kalau Jatva? Belinya di saat 1813. Nah itu baru oke untuk belinya. Atau di atas anggaplah 1.800. Nah, berarti kenaikannya dia lebih mudah. Tapi kalau belinya pagi
1775. Nah, kita nunggu. Ini, nunggu harus nembus beberapa trendline. Kecuali saat jam 9 kurang 1 menit ya. Java ini kan sudah muncul harganya. Apakah di atas trendline atau sudah nembus beberapa trendline. Jadi kita punya supaya kita punya gambaran. Gitu. Oke, kalau sudah tembus trendline baru kita bisa berani beli lagi gitu ya. Ya, artinya kan naiknya kan supaya cepat Pak, mudah naiknya. Ya, ya. Jadi kalau sudah melewati trendline itu. Karena dia yang warna hijau itu ya Pak ya? Kenapa? Yang garis hijau ya? Ya, garis hijau atau garis orange kalau di atas candle itu jadi resisten. Oh, oke. Kalau yang di bawah itu jadi support. Oke. Mas Oli, satu lagi Mas Oli. Iya Pak. Ya, saya ini yang setelah gabung dengan Mas Oli ini kan relatif belum belum pernah loss lah, apa dikatakan belum pernah loss itu. Tapi saya ini masih punya PR banyak, Pak. Dulu merah itu banyak sekali lah. Itu saya mau everyday itu takut tambah uang yang ke situ semakin banyak gitu yang nyantol. Lebih baik digunakan untuk trading yang baru, yang itu dibiarkan nunggu pulih lah seperti PHID juga gitu. Atau gimana Mas strateginya Mas? Ini strateginya Bapak cek satu yang merah, Bapak cek satu persatu. Ya. Apakah harganya sudah di demand zone? Oke. Ya. Kalau harganya sudah di demand zone, Bapak cek lagi trendline-nya, ya kan? Trendline-nya ini terdekat di berapa, ya kan? Terus akan naik, maksudnya trendline terdekatnya berapa? Terus kan pasti ada angkanya Pak ya. Contoh kayak Java nih. Ini kan trendline, misalkan punya Java di 2000 gitu lah. Anggaplah di 2000 nih. Berarti kan sekarang kan merah nih. Ya kan? Nah, sedangkan sekarang itu harganya 1775. Nah, maka akan berpikir apakah akan di cut loss, apakah akan dibiarkan nunggu sampai 2000. Kalau tahunnya kemarin ya saat di demand zone, iya. Nah, silakan di average down ya. Kalau ada dananya, ya kalau ada dananya. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada ya tinggal kita. Kalau nggak ada dana buat average down, ada dua pilihannya, cut loss atau biarkan. Udah cuman itu aja. Oke. Tapi kalau ada dana buat average down, ya, baru kita hitung. Setelah di demand zone itu akan kemana? Akan kemana itu bisa kita cek dengan trendline. Jadi trendline-nya di berapa? Misalnya ini kan 1.500 ya. Misalkan kemarin trendline-nya di anggaplah 1.700 misal. Dari 7.000 average ke 1.500 itu harga rata-ratanya akan nyampe berapa? Kalau harga rata-ratanya di bawah 1.000, di bawah trendline, itu baru silakan di average down. Kalau enggak, jangan. Karena akan semakin lama. Masih nyantol lagi nanti. Betul. Gitu. Jadi kalau mau average down, silakan cari trendline yang terdekat, ya kan? Hitung harus nambah atau harus beli berapa lot lagi supaya harga rata-ratanya di bawah trendline. Gitu. Jadi kalau sudah average down, pastikan 1 hari atau maksimal 2 hari itu terjemput. Kalau enggak, mending jangan di average down. Iya betul. Ya ini yang memang kadang dulu pernah average down tapi tidak terjemput itu. Jadi sehingga tambah banyak yang harus diinjeksikan modalnya. Ya. Karena saat average down bukan di posisi bawah, Pak. Betul itu. Saya mengira itu sudah mau dekat itu. Saya average down ternyata malah turun. Ya. Kebanyakan orang average down itu adalah sudah ARB saya average down gitu kan. Besoknya ternyata masih turun gitu. Apalagi ARB lagi, average down lagi gitu. Besoknya masih turun lagi. Lama-lama kan habis dananya. Nah, baru di situ nyantol banyak.
Oke, terima kasih Mas Oli. Oke, Bos. Ada lagi yang lain? Oli, Iya, Bos. cara ngitung average down tuh gimana sih Pak Oli? Cara ngitung average down. Oke. Bapak tinggal buka Kalkulator saham ada, Pak. aplikasi kalkulator saham, Pak, di Play Store. Musa, udah. Kenapa? Udah. Oh ya. Oke. Terus, contoh yang mau dihitung saham apa? PTDU. PTDU. Klik average kalkulator. Ada? Klik average kalkulator. Nah, saya tampilin di sini biar jelas ya. Iya. Oke, ada menu ini Pak, average kalkulator. Nggak ada Pak Oli. Saya pakainya Musa. Musa nggak ada. Yang kalkulator saham. Oh, download dulu berarti ya? Nah, download di Play Store. Bentar. Kalkulator. Nih, seperti ini tampilannya, kalkulator saham. Ya, install. Ya, install dulu. Bentar, Oli. Sebentar. Ya, udah. Dibuka. Tampilannya kayak gini. Ya. Oke, klik yang average kalkulator. Average kalkulator, ya. Muncul ini adalah muncul iklan ya. Tunggu sampai muncul tanda X di kanan atas. Nah, ini kan muncul X. Ini diklik biar hilang. Ya. Nah, muncul kayak gini. Oke. Misal PTDU, ya PTDU pertama beli berapa lot? 2.500. 2.500 lot, ya kan? Harganya berapa? 214. 214. Oke. Nah, sekarang harga PTDU berapa? 175. 175. Oke, nah mau misalkan beli lagi 5.000 lot ya. Misal beli 5.000 lot di harga 175. Berapa harga rata-ratanya? Nah, ini tinggal klik hasil. Klik hasil di sini. Maka harga ratanya akan ketemu di sini, Pak. 188. Nah, ini average price-nya di 188. Nah, jadi sebelum beli kita hitung dulu, memang harus kita hitung. Saat kita misalkan beli lagi 2 kalinya ya. Pertama kan beli 2.500 lot. Nah, kalau sekarang beli 5.000 lot di harga 175, harga kita akan jadi berapa? Nah, ini yang harus kita tahu. Ya, 188. Jadi kalau beli 5.000 lot lagi di harga 175, maka harga rata-ratanya total semuanya itu jadi 188. Harga sekarang kan 175. Silakan cek di trendline dari di atas 175 ini trendline-nya berapa. Kalau trendline-nya misalkan 190, pertama cek trendline-nya, kedua cek spike pendeknya. Kalau yang paling angkanya mendekat, misalkan trendline-nya 192, spike-nya 190.
maka berani untuk breakdown dengan 500 lot karena terdekatnya itu ke 190, sedangkan kita punya harga 188 setelah breakdown. Modalnya gede ya. Ya. Nah, biasanya kalau saya biasanya kalau sudah turun jauh, baru saya berani breakdown. Itu biasanya bisa sampai 5 kali, Pak. Rata-rata di atas 3 kali. 3 kali dari pembelian awal. Tuh. Kalau 3 kali sampai 5 kali itu mudah terjemputnya. Jadi breakdown itu sebenarnya jurus terakhir. Saat kita memang benar-benar sudah ngitung, ya kan, saham-saham yang lain sudah dijualin, ya kan, profit jualin, nah ini tinggal satu nih untuk nyelamatin yang minus banyak, gitu. Nah baru dihitung. Kalau terdekat dengan trendline atau di spike ya, spike pendeknya baru breakdown. Mau 3 kalinya boleh, 5 kalinya boleh. Jadi harus dikejar memang, tapi sehari maksimal 2 hari itu harus sudah terjemput. Kalau enggak, nyantol semua nanti. Kalau enggak dihitung. Iya. Oh, belum sama fee ya, Pak, sama PPN ya, Pak Udi ini ya? Gimana? Belum sama PPN sama fee ya? Belum termasuk berarti? Ini belum termasuk fee broker kan 0,5, Pak. Nah, jadi kan ini kan 188 misal ya. Kalau ke 19 misalkan spike atau trendnya 190. Jadi kita jualnya di di atasnya inilah. Minimal rugi 0,5% lah. Kalaupun misalkan dijual di harga yang sama di 188, berarti kan minusnya 0,5 brokernya. Biaya fee brokernya. Broker sama PPN itu berapa, Pak Uli? 0, berapa? 0,5. Broker plus PPN itu? Ya. PPN beda. Oh iya, benar Pak, 0,5 total rata-rata ya. Ada yang 0,4 sekian gitu. Tiap sekuritas itu beda. Tapi kalau saya ambil rata-rata semuanya itu 0,5. Nggak ada, kayaknya nggak ada yang di atas 0,5. Rata-rata di bawah 0,5. Jadi kalau profit 1% itu masih bisa nutup untuk biaya broker sama PPN. Oke, makasih Pak Oli. Oke, Bos. Bos Oli, tolong dicek BEX Bank Banten. Nah, BEX ini sudah di bawah 53 ya. 53, supportnya 50. BEX ini sudah dua doji. Ini berarti setelah penurunan, ini biasanya tanda-tanda mau naik. Ya. Ini harganya juga sudah di bawah, di 53. Sudah bisa all in kah? Kalau mau beli back bukan di 53, bisa 51 atau 52. Nggak apa-apa di situ. Bentar, CTL-nya, CTL pendek. Ini 52. 52, Pak. Kalau mau all in di 52. 52 atau 51 oke. Tapi jangan di 53 ya, karena supportnya di 52 nih, pendeknya. Berapa lot Pak Oli? Berapa lot daily? Masih 1750 lot. Boleh masuk bertahap ya? Masuk bertahap nggak apa-apa. Ini posisinya sedang di bawah BEX. Apalagi, udah doji ya? Doji ya. Apalagi nanti kalau
Bank DKI ya mau IPO juga. BEX ini Banten ya? Banten. Ya, Banten. Ya, BPD DKI itu juga mau IPO. Apa? BPD DKI. Bank Oh. DKI. Ya. Itu mau IPO juga tahun ini. Sudah masuk pipeline-nya untuk IPO. 2022. Oke, ada lagi yang lain? Sido, Pak, Sido. Sido. Sido sudah harga tertinggi ya. Terus ini stokastiknya juga sudah overbought. Itu Sido. Jadi kemungkinan nggak lama lagi dia koreksi. Sido. Gitu. Ya Sido sih berikutnya dia targetnya ke 984. 984. Mas Holi. Ya bos. Tadi maksimum buy itu anu ya. Kalau kita untuk fast trade ya. Fast trade ya. Oh jadi seperti Sido itu kita maksimumnya hanya 832 lot itu berarti itu maksimum kita anu ya. Kalau untuk fast trade, kalau untuk yang swing? Kalau swing nggak apa-apa. Swing kan jangka panjang Pak. Oke. Jadi kan kalau Sido ini kan ini 832 lot. Iya. Artinya kalau kita beli sekarang ya kan, jualnya kan di hari itu atau besoknya maksimal, supaya mudah untuk jualnya. Oh gitu ya. Tapi kalau belinya lebih, nah itu besok atau kalau mau jual dalam waktu dekat, takutnya susah jualnya. Kalau VWAP itu apanya Mas? Apa? Kalau sebelahnya maksimum buy itu kan ada VWAP 898 itu apa ya? Belum tahu ini Pak, nanti saya tanyakan Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oh iya ada lagi ya, VWAP. Itu lebih 8. Ya, nanti saya tanyakan Pak. Ini belum tahu saya. Oke, ada lagi yang lain? Banyak sebenarnya sih. Pak, GJTO kan hijau pertama, besok bisa naik ke berapa ya? GJTO pertama. Coba deh. Oh ya naik. Oh ya. GZCO itu biasanya naiknya hari Jumat ya. Iya, kemarin hari Jumat. Biasanya naiknya hari Jumat. Kalau hari Jumat biasanya naik kenceng. Tapi ini hijau pertama, terus volumenya juga hijau tua. Jadi kalau sesi 1 masih oke ya. Besok sesi 1 masih oke. Terus bentar, trendline-nya GTL. Wes, berat naiknya. Ya, berat naiknya. Kalaupun naik 84 ya, tapi masih di area supply zone. Nah, oh iya, ada supply ini zone. berat. Kalaupun naik, dia berat. Tuh, kecuali volumenya ya besar. Kalau sesi pertama bisa sih naik. Ini. Ya naik itu bisa 1 tick, bisa 2 tick gitu ya. Iya. Bilang naik sampai 100 gitu. Oh. Ya, ini agak berat untuk naiknya. Tapi kalau turun ya, kalau misalkan nggak kuat naik,
dia kan akan turun. Tunggu Mm-mm. aja di 59 atau 60. Dia akan Oh, nentu lagi. Karena di sini ada supply zone. Di 59. oke, thank you. Oke. PSKT terbang Apa? nggak? PSKT Nanti kayaknya bisa ya. kayaknya bisa. Ya sudah. Jawab sendiri. Kayak nanya suhu dulu. PSKT ini naik terus loh. Iya. Arah terus ya. Mulai bangun sudah 3 kali arah. Terus Besok TP ya. TPL ya. enggak. Ke 97 nih. Kalau tutup ambil sedikit lagi sih. Stokastiknya sudah mentok di 100. Mentok 100. Ya. TP di 96 atau 95 berarti. RSI-nya sudah patah ya. Tinggal kalau volumenya masih oke, ya berarti masih kuat naik. 3 kali, bentar, CAH. Pikselnya ungu enggak ini? Pikselnya hijau. Oh. Sinyalnya masih boom, jadi masih kuat lah naik. Oke lah ya. Berapa Pak? 95. Berapa ini nggak kelihatan di sini trendline-nya. Berarti oke di sini di SKT. Oh, kemarin nggak jadi arah ya? Iya. Kan mestinya arah di 97. Diguyur. Nah, oke lah ya besok ya. Tanda-tanda. Ini ada satu. Tanda-tanda turun. Saya kena guyur di situ. Karena nggak kuat naik kemarin. Iya, berarti besok 9. 9 terdekatnya 93. Ini trendline 1 menitnya 93. Takutnya di 93 dia turun lagi. Takut melorot itu. Ya, karena kemarin nggak kuat dia untuk naik kan dari 95 turun ke 90. Padahal tinggi loh kemarin sudah 30 ke atas. Iya. Saya masuk diguyur, iya. Ya nih. Rasa dong. Jadi di sini nih. Iya. Kalaupun turun dia akan ke 85. 85. Oh. Berarti pagi-pagi sesi 1 dulu lah ya. Ya. 93. Kalau tembus 93 oke, tapi kalau 93 nggak kuat ya alamat ke 85. Oh. Saya cut load 6% kemarin. PSKT. Jadi karena kalau naik terus dia bisa bisa di suspend sudah 100% lebih kan. Di mana lihatnya itu, Bos? Dia sekian naiknya. Kenapa? Dari 50 dia arah berapa kali? 3 kali. Baru 2 kali kayaknya. 3 kali. Sorry. Oh, belum 100% ya. Dari 50 sekarang 90. Ya, belum 100%. Belum, Kalau, Pak. ya, baru 90 soalnya. Kalau sudah di atas 100 baru dia 100%. Iya. Makanya dia nggak kuat naik, turun dulu. Turun ya kan, baru nanti naik lagi. Kalau naik terus dia di suspend. Oh, suspend. Itu dalam sebulan itu dalam. Iya, kalau naiknya 100% bisa dalam sebulan. Iya, dalam sebulan. Kalau nggak ada alasan kenapa naiknya gitu. Iya. Kalau naik karena dipom-pom gitu, nggak ada aksi korporasi atau nggak ada aksi apa perusahaannya gitu. Nah itu yang disuspend. Oh.
Oke, cukup ya. Iya, Pak. Besok lagi. Iya, thank you, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Besok happy trading dan happy cuan semuanya. Iya, terima kasih. Pak. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bos Oli. Sampai ketemu besok. Thank you, makasih. Trading bareng. Ya, trading bareng. Saya jarang masuk, sibuk sendiri soalnya. Sibuk mantau sendiri. Makasih Pak Oli. Yo, tidur. Jam 12.